megangin. Gak bisa kemana-mana dari Pakitonya. Oh ya, walaupun memang dari damage dari Pakito kita tahu ya betapa kuatnya dengan nanti dia buat ke arah Hunter Strike. Dan mungkin dia akan bisa bikin ke arah hybrid juga melihat adanya Fredrin seperti ini. Dan satu pick terakhir yang akan diamankan oleh Echo. Mereka masih butuh satu roamer. Dan ada fun fact-nya dari Echo. Currently, Echo has used a total of 921 recalls this MSC 2023. Only 67 recall were successful. Wah. Berarti banyak tauntingnya. Itu kan ya. 67 dari 921 recall itu yang ya udah beneran pulang gitu loh. Sisanya total dari 860 sisanya itu berarti recall-recallan aja. Oke. Dah, so itu dia ya ke-10 hero yang telah di-pick dari kedua belah tim. Kita bisa bilang bahwa untuk dari segi BNN pick dari kedua belah tim untuk di game kali ini menurut Choji agak seimbang sih dibandingkan dengan game pertama. Yep. Walaupun ya udah balik lagi counter-counteran ya di pemilihannya. Tapi ini dia game yang kedua. Yes. Masih di perebutan third place atau juara ketiga ya. Top 3 nantinya. 1 poin yang sudah berhasil untuk diamankan oleh Echo Philippines. Mereka 1 langkah lagi lebih dekat untuk berada di top 3. Tapi kebiasaan ya emang. Wah ini dia langsung ditaunting-taunting. Ngeri. Itu tadi abangnya recall juga tuh. Iya bener. Tadi 922 tadi. Nambah lagi. Nah, dan ini dia untuk game kedua kita. Echo berhadapan dengan Burn X Blast. Menantikan adanya Matilda. Ini berarti in out dari anak-anak Echo. Bakal lebih leluasa lagi untuk menjemput mungkin di arah top lane nanti antara Cloud. Dan juga bisa mengambil inisiasi ke arah Brodinya. Karena sebenarnya kan Ben ini memang minim escape ya. Apalagi kan bawanya Retribution. Oke dia cuma punya movement speed tambahan di saat ada RAM gitu kan. Atau skill 2-nya. Yeah. Nah ini harusnya itu enak banget dikomboin sama Matilda nih. Biasanya Tapi ternyata Matilda di sana. Iya tapi nggak karena Digi duluan. Iya. Yang tadi kita pikir bahwa bakal ada summoner-summoner di area gold lane. Tapi ternyata tidak ya. Wah kalau sih. Oke, ini Karzi mainnya. Oh enggak, itu kan buffnya dia ya? Iya. Saya pikir, saya nge-blank dikit. Enggak, sebentar ini soalnya si Choji OO aja. Enggak maksudnya dalam artian gini loh. Kalau kita ngeliat dari segi power hero, berarti ini Sunford yang bakalan punya responsibility paling besar untuk bisa jadi frontrunner dan juga mengatur barisan dari Burn X Flash loh. Yep. Tapi kalau kita ngeliat dari segi emblemnya, menggunakan Festival of Blood, jadi durability yang dicari itu dari offensive power self-amp. Dan mungkin mengandalkan nantinya favor yang dibawa oleh Yawi kan. Ya, ada efek bisa. heal, ada shieldnya juga, dia bisa menjemput temannya gitu. Mungkin itu yang akan dimaksimalkan oleh teman-teman dari Echo. Tapi dari in-game equipment ya masih di early game, favor udah dipakai oleh Yawi. Oke, tapi udah mulai ada puncture dilakukan ke arah Donut, tapi reverse time. Mencoba untuk mendapatkan Karzi, Phantom Execution udah cukup untuk kabur. Bahkan itu saking fokusnya damage dari Pakito ya, Fury Hammer loh langsung jadi in yang pertama, nggak pakai sepatu terlebih dahulu gitu loh. Jadi mungkin yang dicari dari Sunford adalah spell farm-nya. Tapi untuk sisi yang berbeda dari segi powernya Yawi pun sebenarnya kalau dibilang tebel apa enggak, lumayan tebel lah Matilda, tapi nggak bakalan setebel-tebel romer yang lain ya. Ini ngeri-ngeri sedih juga dari ATM ya, tiba-tiba jalan bareng sama Sunfordnya belakang ngebawa Karzi dan juga Sanji yang sekarang udah IMU ke arah reward manipulation. So ATM nggak bisa terlalu greedy untuk maju. Di sisi lain BD Kitty dengan ada Blessing Duet coba untuk pop up di guiding win aja, dijemput Q. Nggak boleh terlalu maju karena bahaya banget kalau nanti ada Donut yang nanti ntar lagi level 4 dapat experience-nya. Iya dan tadi aku suka banget sih dari Benny Kitty, dia maju Blazing Duet dengan tidak adanya coercive strike tadi dari seorang Donatnya. Jadi dia maju free banget gitu. Tapi lihat Chima yang ternyata berhasil untuk crossing ke arah satu buah orange buff yang dimiliki oleh Carl Tezzy. Masih ada keunggulan yang ternyata lihat dari segi leveling. Chima unggul 1 level di atas dari Carl Tezzy loh. Woi, ini jarang terjadi ya kalau bisa kita lihat antara Karzi yang bisa kehilangan level dan sekarang dia harus benar-benar coba untuk fokus. Retribution digunakan untuk ke arah Little Wanderer. Ini dengan in out ataupun dengan adanya Yawi sebagai Matilda, ini sebenarnya untuk rotasi bisa dipegang banget sama anak-anak Echo. Tapi berkaca di arah top lane yang selalu di GB atau selalu dimanjakan dari Benny Kitty-nya, bakal susah karena alarm bom ada di mana-mana. Iya, bahkan gak cuma itu doang. Dari Matilda, guiding win. Paling penting dari skill tersebut adalah untuk membawa teman-teman dari Echo keluar dari reward manipulation sebenarnya. Karena balik lagi kalau udah dijemput kayak gitu kan seenggaknya nggak ada sisi power yang kena kan kalau nggak salah di saat dijemput dengan guiding win. Wih, ternyata first blood di arah top lane. Ada first blood yang terjadi di tangan Karzi mendapatkan ke arah Digi. Dan mungkin menyambung apa yang tadi Choji ngomong ya dengan guiding win. Aku kepikiran juga ada kalau misalnya
mau nyerang ke glue-nya. Yif-nya. Dengan satu Chicken Eagle. Kalau memang mereka udah punya Sunford yang udah jadi item, atau mungkin Karzi yang udah siap untuk maju, itu bisa menjadi combo-wombo yang luar biasa. Atau malah Benny Kitty yang punya stack 5 nanti. Yap. Dan ya kita tahu ya, Benny Kitty pakai sprint juga dia bisa langsung nabrak-nabrak belakang gitu kan. Karena minimnya stopper yang pasti gitu loh dari teman-teman Berkas Flash nantinya. Mungkin ada sosok ATM yang bisa mengganggu di saat Blazing Duet itu menyala. Tapi di arah top lane ya Vanguard situation masih cukup aman-aman aja. Tapi Turtle sekarang berada di bottom lane. Setup udah mulai dilakukan dan zoning out oleh kedua tim. Oke, ACM memimpin teman-temannya, rekan-rekan, tapi udah mulai ada guiding win dilakukan oleh Yawi, mengejar ke arah Sima. Dan satu deadly cast bersama dengan Retribution, Sima mendapatkan 2 reward manipulation di pop up. Dan kali ini Karzi mencoba untuk mundur dengan adanya pancar yang dilakukan. Dan kali ini kita bakal melihat Burn Express bermain dengan sangat-sangat objektif. Yap, dan itu ya pemanfaatan dengan deadly catch. Itu enak banget buat ngekontes, apalagi lawannya adalah Lancelot. Ya, oke dia punya Thunderous, tapi di saat dia kena efek knock up dari deadly catch, ya udah gak bisa melakukan retribution juga. Shock terapi jadinya. Shock terapi. Ya cuman balik lagi untuk ke pembahasan ya, dimana dengan adanya BO. Oke, tapi ada time journey yang di pop up juga. Yawi udah gak punya Circling Eagle, harus dipaksa mundur terlebih dahulu. Itu hanya team fight aja yang akhirnya dinetralisir lagi. Mereka gak mau ada team fight lanjutan, sehingga dari kedua belah tim sekarang masih mundur terakhir. Bermain agak sedikit pasif ya Choji ya? Iya, bahkan kalau kita ngeliat dari segi itemnya pun ini bisa dibilang slow start banget bagi kedua belah tim. Bahkan untuk dari segi gold game-nya pun gak terlalu beda jauh. Cuman untuk dari segi early power, Choji akan bilang untuk di arah Marksman lagi kenceng di arah Brody. Tapi kalau untuk di arah XP lane, Sunford ini lagi kenceng banget. Karena kenapa? Dia udah punya Fury Hammer, dia udah punya Heavy Crossbow yang ngebuat powernya dia itu kayaknya bakal Fury Hammer plus. Blazing Duet kali ini mencoba mendapatkan Dona, dan Dona ter-take down. Walaupun sebelumnya tadi ada Yawi yang hilang. Reward manipulation coba untuk dibuka dari sisi Cat. Mendapatkan Sanji di area kotak tersebut. Oke, dan ini masih terlihat ya keuntungan dari Burn Express. Mereka berhasil untuk bisa dapetin 2 player. Tadi juga dari segi objektifnya udah mulai jalan, tapi Sunford coba untuk dipegangin aja. Double jab kali ini mulai terbuka. ITM masih terlalu untuk bisa ditumbangkan. Bermain di dalam satu outer turret yang berdiri. Berlindung begitu saja, tapi ATM masuk lagi ke arah depan sana. Efek tahunnya membuat dari Sunford agak sedikit terhambat untuk bergerak. Tapi minim damage pressure word masih bisa dihindari dengan cukup baik. Wah, bahkan dengan Flicker. memancing Karzi juga ya untuk maju ke area bawah. Wow, sabar dari Sunford. Tapi Karzi bakal mencoba mendapatkan ATM dengan ada Phantom Execution. Sayang sekali dari Karzi yang gak dapetin ke arah ATM, dan ATM tebel banget Pak. Walaupun dari kedua belah pihak nggak ada yang tumbang, tapi Sunford rugi loh tadi karena ada panic maneuver menggunakan flicker, padahal dia udah di luar dari Appraisal Flash. Betul, dan sekarang turtle ketiga akan coba diamankan Karzi dengan retributionnya. Walaupun ada deadly class dari semua, dia nggak pakai retri-nya, dia pede, tapi ternyata Karzi hadir dengan retribution. Dan kali ini nggak perfect turtle untuk Burn Express. Sementara dari Echo, mereka dengan dapetin objektif seperti ini masih minim dari keunggulan goldnya, karena permainan pasif. Berapa kali kita lihat teamfight nggak terlalu sering terjadi. Skirmish doang kok. Skirmish doang. Iya. Nggak gede-gede, cuman kayak 2 lawan 1, 1 lawan 2, atau mungkin 3 lawan 2. That's it. Tapi untuk 5 lawan 5 dari kedua belah pihak belum. Kenapa? Jawabannya adalah powernya dari Cima itu setiap dia udah dapat momentum nih, teman-temannya nggak ada di belakang. Pasti selalu kayak gitu ya, karena balik lagi bukan salah teman-temannya juga, lebih ke arah kondisinya kurang tepat aja. Untuk teman-teman dari Burn Express. Ada satu Phantom Execution dari Karzi, karena dari D7, dari first time-nya cukup mengganggu, begitu saja ada alarm bomb juga. Sunford, satu jab-nya bakal mencoba untuk membantu clearing minion di area mid lane. Lagi-lagi, again and again. Skirmish. Iya, tapi setidaknya ya sekarang objektif masih bisa dikantongin lah sama Burn Express dengan in-game equipment yang bisa kita lihat juga. Di sana damage yang langsung difokuskan oleh Sunford. Ya, balik lagi Hunter Strike Bloodlust X gitu loh, melawan Dominance sebenarnya yang baru item yang jadi di tangan Frederick. Karena kalau adu sustain ya kayaknya ya tanggung gitu ya, mendingan kasih aja hit damage lagi gitu. Iya, betul. Cuman balik lagi ya kalau kita ngomongin masalah damage, ATM juga udah dari tadi cukup tebal. Karena apa? Karena regen powernya itu sih. Oke, time journey udah mulai dibuka dan satu buah Arcane Shade dan Shadow Strike yang membuat kali ini dari D7 berhasil untuk dihilangkan. Time journey dan bahkan manipulation kali ini dari ATM masih mencoba untuk bertahan, tapi Carlton Z masuk ke lini belakangnya masih bisa bertahan, tapi Cima di sisi lain berhasil terselamat pick off di tangan dari Benny Kitty, bahkan gak berhenti sampai situ. Karena lihat 3 player yang hilang dari Burn Express membuat mereka harus kembali mereset apa yang mereka lakukan. Ya, akhirnya pecah. 3 orang langsung bisa ditumbangkan.
dengan adanya satu tim fight di arah bottom lane. Dan sekarang outer turret di arah top lane-nya sudah berhasil dirontokkan oleh teman-teman dari Eko. Mulai mendapatkan permainan mereka kembali di saat Lord yang pertama juga sudah mulai hadir. Dan tadi kalau aku lihat itu dari Donatnya udah lumayan susah tadi untuk catch up. Bukan udah susah lagi, emang udah impossible sebenarnya dengan adanya penjepitan yang berada di arah bottom lane. Itu yang jadi sangat-sangat suka sekali mengenai Eko. Di saat mereka komitmen akan satu hal, mereka akan melakukan hal tersebut sampai mereka mendapatkannya. Dan terbukti dengan adanya satu turning moment seperti itu, di mana di arah bottom lane dihilangkan. Lihat deh tadi, dari segi maneuverability Eko itu banyak banget yang langsung. Yes, reward manipulation, tapi ada deadly case dari Sima juga mendapatkan 1 poin kill karena Sanji. Lord yang masih coba untuk diamankan oleh Karzi dan kawan-kawan. Tapi lihat bagaimana semua. Maju ke depan, Sirki Kiko. Karzi dapetin Lord yang pertama ini. Blazing duet dari Benny Kitty yang defensive, malahan Yawi menjadi korban dari pertempuran yang dibuat oleh Sima dan kawan-kawan. Oke, Lord bisa didapetin oleh Kartezi, tapi dengan hilangnya 2 player milik Eko membuat mereka pastinya cukup sulit ya untuk bisa mendefense outer middle turretnya. Yang sekarang berhasil untuk dihancurkan juga. Segi vision nantinya bakal lebih luas lagi. Tapi lihat Benny Cutie ini sibuk banget nih. Lagi harvest di mana-mana. Bakal coba untuk maju tapi nampaknya ATM yang hadir membuat dari Benny Cutie harus mundur terlebih dahulu. Ya, tipikal mungkin user cloud ya. Mereka bisa nge-push dengan cepat, farming dengan cepat, dan bahkan kalau terbuka potensinya, mereka bisa melakukan backdoor. Nah ini bakal bahaya banget, dan itu mungkin tadi sempat dilakukan oleh Benny Kitty juga. Deadly Cats hanya untuk bisa mengeringankan beban dari teman-teman ber-Express, terutama dari semuanya berhadapan dengan Lord. Reward manipulation dari sisi Cat, maju ke arah depan dari Karzi-nya. Belum bisa mendapatkan target yang optimal sama sekali dari team fight barusan. Ya, oke, tapi nampak masih ingin lebih. Kartezi masuk ke lini belakang tapi sakit banget damage dari Sanji. Membuat 3D7 kali ini berhasil untuk dihilangkan untuk ketiga kalinya. Sebuah damage yang akhirnya tidak bisa dibendung, melihat juga D7 di sini pakainya Impure Edge kan. Ya. Itu dia kenapa damage dari Sanji itu menjelaskan kenapa yang diambil dari ultimate-nya adalah dari segi danger nih. Gak pernah ke arah reward manipulation ataupun ke arah ultimate yang lain, karena yang dicari adalah dari segi bagaimana keamanan dari teman-teman Iko. Karena kalau kita ngomongin masalah damage, ini kasarnya 4 player dari Eko semuanya damage semua. Wih, tapi lihat itu damage dari Karzi-nya sudah mulai masuk dengan 1 puncture dan juga Phantom Execution di arah bottom lane. Sanford berhasil mencuri 1 inner turret-nya. Benny Kitty diusir di bawah. Masih ada Sanford. Masih. Yang PR-nya banyak banget nih dari Brand Express. Mereka harus memerhatikan ya dari segi lane yang akhirnya didorong terus-menerus oleh Eko. Dari powernya yang bisa ngejalanin lane jauh. Dari Pakito dan dari Cloud juga yang kita tahu dari segi movementnya. Itu cepat banget. Dan in-game equipment kali ini di menit yang ke-11. Iya, ini dengan Brody sudah mengambil ke arah Blade of Despair dan juga Malefic Roar. Sepertinya lagi menuju ke arah Demon Hunter Sword. Damage output dari Burn Express ini sudah cukup oke. Apalagi dengan Bane yang sudah mengambil ke arah War X. Diikuti lagi dengan adanya Glowing One di tangan Yves. Sebenarnya item dari Burn Express ini udah cukup oke untuk melawan Iko. Tapi satu pertanyaan yang Cody ingin lontarkan kepada Aul dan juga Gio. Apa tuh? Apakah kalian melihat ada time journey dari Digi-nya di 7? Dari tadi Ada tapi iya dikit banget. Dikit ya. banget. Iya, itu dia. Karena ya balik lagi team fight power dari BXF itu selalu kayak 4 lawan 2 dari Eko ataupun 3 Eko 2 BXF atau 3-1 yang membuat posisinya itu kayak team fight dimenangin ya karena kenapa ya karena kalah kompetisi. Itu Lagi-lagi ya kuantitas dari teman-teman ber-Express ngeledek terus tadi. Onyx, it's Onyx time. Tuh kan Sima. Kacau kamu Sima ya. Tapi dengan 5 lawan 5 sebentar lagi akan kita lihat. Karena dari sosok Sanford-nya bakal coba untuk join the fight. Coba untuk merangkul rekan-rekan Eko bersama dengan adanya Lord yang kedua. Memaksakan untuk sisi Cat yang ada di arah bottom lane. Berarti tidak ada area of effect yang akan dibangun oleh Burn Express kalau mereka mau kontes di area Lord ini. itu bakal jadi informasi yang bisa didapatkan banget ya pastinya. Tapi dengan sekarang Lord yang udah mulai ditarik ulur terlebih dahulu. Maju Yawi memberikan adanya satu buah healing effect. Tapi nampaknya masih ada satu buah kontes. Tapi Chima yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang kedua dengan Retribution yang on point. Karena Kartezi gak sempat mengeluarkan Retribution. Iya gak sempat, tapi lihat bagaimana Yawi di area depan sana berhasil ditumbangkan oleh Donat. Dari satu reward manipulation yang akhirnya muncul dari sisi Cat. Dengan efek slow yang dimiliki membuat dari Yawi berhasil di take down oleh Donat. Oke. Dan setidaknya masih bisa membuat nafas panjang dulu oleh teman-teman dari Blank X Flash untuk bisa membuat nantinya ada kesempatan untuk comeback. Karena dengan adanya kontes-kontes yang bisa dimenangkan oleh Bane, itu udah terlihat banget kan powernya di sini. Ya. Nah, ini
lagi ya dengan adanya Lordnya diamankan oleh Burn X Flash. Mereka punya reward manipulation sebagai high ground attack sekarang atau high ground offense. Sikat. Bakal coba untuk mensikat di area depan, di area top lane sana. Yap, oke, inner turret udah berhasil dihancurkan. Dan sekarang Burn X Flash udah mulai mengejar nih ya dari segi ketertinggalannya. Mereka udah bisa dapetin objektif-objektif yang akhirnya mereka tabung. Dan menjadi modal mereka untuk bisa mencuri poin nih di game yang kedua. Iya, yang paling mematikan sebenarnya dari Deadly Catch-nya itu sih yang Iya, membuat deadly banget. deadly Deadly banget abis. gitu loh. Karena balik lagi tadi kan sempat dikatakan oleh Aul juga bahwa Kalzi pun nggak bisa ngeluarin Retribution yang tadi. Dan dengan Lord kayak gini, tipis-tipis bisa melakukan comeback. Tapi di Seven harus sudah mulai membuat saya lebih oke lagi. Oke, sakit banget ya. Dan di Seven dengan Impurage, dengan item-item yang memang sudah dibuat juga. Ya, Iya. ini jadi makanan banget terus-menerus. Itu dia. Entahlah dari Courtesy, entah dari Sanji-nya. Dan sekarang masih coba untuk dikembalikan dari segi penguasaan map ya oleh Eko. Tadi sempat agak sedikit kebalik juga dengan Burn X Flash yang dapetin Lord. Tapi lihat, dari Digi-nya memang bikin full attack. Jadinya attack. dia tipis banget, dia kelas kanan Mereka banget. bakal coba untuk membuat dari Fredrinnya ATM yang akan maju terus bersama. Mungkin kalau kita lihat dari itemnya si Sima ya, yang akan selalu berada di depan karena buat hybrid juga. Tapi banyak banget momen dimana jujur aja ini menurut mata Ninja Joji ya, yang maju duluan tuh Digi bukan Fredrin. Banyak banget momen kayak gitu karena sebenarnya niatnya adalah ya udah deh bentar gue naruh alarm time bomb gue sebentar, Iya. gue pulang. Tapi ternyata sebelum pulang udah ada yang nge-ganking. Selalu kayak gitu. Makanya kita bisa melihat bahwa D7 ini punya death paling banyak di antara teman-teman yang lainnya. Bahkan ATM pun Choji jarang banget ngeliat dia berada paling depan. Iya, makanya mapnya ini mungkin masih gelap ya bagi teman-teman dari Iya. Burn X Flash. Minim vision ya, Minim apalagi kan vision. udah gak ada altar turret juga, itu bakal susah banget kan. Dari tadi dia mau buka vision dengan alarm bomnya, tapi udah ketangkep duluan juga. Karena balik lagi, XP-nya bukan tipikal yang high mobility gitu loh. Iya. Dia harus banget jaga posisi juga, dia kadang bisa masuk nanti gak bisa pulang. Ya, nah ini malah bakal bahaya lagi kalau misalnya nggak bisa masuk, nggak bisa pulang. Apalagi kita tahu ada Yawi dengan Matilda yang kalau mau ngejar enak banget. Lawan-lawan yang nggak punya movement speed ataupun movement ability yang memadai. Sekarang Lord yang ketiga bakal coba untuk di pop up kembali. Bahkan tadi kalau kita berkaca di Lord yang kedua, Kalsi nggak gunain retribusi ini sama sekali. Dan satu reward manipulation coba untuk dilakukan di Seven again menjadi korban dan juga tumbal. Sanji dalam keadaan yang cukup sekarat berhasil mundur dia, tapi di arah depan ATM bakal coba untuk memberikan badannya, menjadikan tugasnya sebagai tank utama dari Burn X Flash. Selamat sudah, Seking Eagle ke arah belakang, targetnya ke arah ATM, tapi ada di awinya. Coba untuk membantu, tapi ternyata malah ditumbangkan begitu saja. Dan lihat bagaimana semua dengan ada Deadly Cast dikeluarkan, belum bisa mendapatkan siapa-siapa, tapi lihat Karzi kehilangan dari portalnya. Dan lihat bagaimana Winter Transition gak bisa ngapa-ngapain dan membuang dari Donut. Dapatkan double kill dengan sangat-sangat efektif. Oke, Blazing Duet masih mencoba untuk menyambut lagi Benny Kitty. Berhasil untuk mundur walaupun Thorn Memory masih bisa dihindari dengan satu buah Wind of Nature yang di pop up. Flicker menuju ke arah depan, di Seven ditarik lagi dan bahkan dengan ada sebuah reverse time membuat tadi Benny Kitty gak bisa bertahan terlalu lama dan Sunford menghilang dan wipe out tercipta di tangan Burn X Flash. Burn X Flash membakar penonton yang ada di Kamboja dengan wipeout yang mereka ciptakan dengan sangat apiknya. Lihat bagaimana posisi dari Donut dari tadi. Sangat on point. Dua counter untuk Lancelot kan, Fredrin, Iya. Bane. Enggak, cuman tadi sebenarnya dari segi positioningnya itu sebenarnya udah oke banget. Cuman ada inisiasi dari Striking Eagle-nya yang menuju ke arah ATM. Itu adalah menurut Choji ya, ibaratnya ngasih nyawa lah ke teman-teman dari BXF. Karena dia maju sendirian. Yes. Dari siapa? Ya balik lagi dari Yawinya, dia maju sendirian. Ya, dengan Bestara reward manipulation yang didapatkan dari sosok Karzi mencoba untuk mengusir mundur, tapi ternyata time zone dan akhirnya Burn X Flash mengamankan poin mereka yang pertama. Satu sama, Burn X Flash berhasil untuk menyamakan kedudukan di game yang kedua. Dengan permainan objektif yang sudah mereka kendalikan, dengan counter pick juga yang mereka manfaatkan. Satu sama, skornya buat dari Eko harus lebih ekstra kerja keras lagi. Akhir